Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 12. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persengkokolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai hakim-hakim dunia. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah sang anak. Jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Sahabat Alkitab, kesombongan adalah dosa yang mengintai manusia dari dekat. Kita mudah sekali jatuh dalam kesombongan, terutama bila kita merasa hebat, lebih daripada yang lain, serta memiliki segala sesuatu. Dalam taraf tertentu, kesombongan tersebut menjadi begitu ekstrim. Kita merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun. Jika kesuksesan itu datang, maka andil terbesar adalah pada diri kita, bukan orang lain, bahkan termasuk Tuhan. Pusat dunia berubah menjadi diri sendiri, padahal Ia mengundang kita untuk menjadikannya pusat seluruh kehidupan kita. Mazmur pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12 menunjukkan pernyataan di atas dengan sangat dramatis. Ayat 1 sampai dengan 3 adalah gambaran dari kesombongan dan kedegilan hati manusia yang biasanya menghinggapi para raja-raja. Pada masa itu, seorang raja mendapat perlakuan sangat istimewa, bahkan dalam beberapa tradisi. Mereka diposisikan sebagai keturunan yang ilahi dengan perintah mutlak yang harus dituruti siapapun. Dalam cara pandang demikian, sangatlah mudah bagi seseorang untuk meninggikan dirinya, bahkan hingga pada titik melawan Sang Pencipta. Demikian pula para bangsa-bangsa yang ribut sendiri untuk menentukan yang terbaik di antara mereka. Melihat fenomena tersebut, Sang Raja Semesta hanya bisa tertawa, bahkan mengolok-olok dalam arti prihatin terhadap kesia-siaan yang mereka lakukan karena mencoba melawannya. Allah menegaskan bahwa Ia sendirilah yang memilih dan menugaskan orang yang telah diperkenannya. Kepada sosok itulah seluruh pembesar dan raja-raja di bumi akan bertekuk lutut. Siapa sosok tersebut tidak menjadi fokus utama, melainkan siapa yang mengutusnya lah yang hendak digarisbawahi, yakni Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, para raja, hakim, atau orang-orang yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan diajak untuk berefleksi. Hendaknya mereka menjadi bijaksana dalam keseharian dan menjalankan tugas. Kebijaksanaan itu tampak dari pengakuan tulus akan keberadaannya dan menundukkan diri hanya kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, dalam relasi Tuhan dengan ciptaannya, kesombongan sama sekali tidak mendapatkan tempat. Maka kiranya kita pun diundang untuk merefleksikan kehidupan kita masing-masing.
Dengan segala berkat yang telah dikaruniakannya, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati atau malah sebaliknya, berbalik dari Allah dan merasa semuanya terjadi karena upaya kita semata? Bertobatlah dan jalanilah hidup dalam pengakuan hanya Tuhan sajalah pemilik segala sesuatu yang jauh lebih berkuasa dari siapapun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami bila seringkali kesombongan mengambil tempat dalam hati kami. Ajarilah kami untuk selalu rendah hati dan menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripada Engkau. Tolonglah kami untuk hidup dalam ketaatan dan menjadikan Engkau pusat dari seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.